Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 6B Program Studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan syariah dengan materi yang berjudul analisis laba kotor. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok ke-6 dengan anggota yang terdiri dari pertama, saya sendiri Mufidatul Hasanah dengan NIM 040 sebagai moderator. Yang kedua, Fadia Winandari 050 sebagai rekan pertama. Yang ketiga, Rini Puji Astuti dengan NIM 061 dengan rekan kedua. Yang keempat, Erni Susanti dengan NIM 064 dengan rekan ketiga. Dan kelima, Fadia Nuraini dengan NIM 070 dengan rekan keempat. Baik, sebelum masuk pada inti dari diskusi mengenai analisis laba kotor, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari laba itu sendiri. Di sini telah dipaparkan bahwa laba merupakan keuntungan atau pendapatan yang didapatkan perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi dan operasional penjualan. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu mengenai macam-macam laba. Di sini jelaskan bahwa ada dua macam laba. Yang pertama laba kotor atau gross profit dan yang kedua laba bersih atau net profit. Laba kotor atau gross profit merupakan pendapatan dari penjualan yang sudah dipotong biaya pertanggungjawaban produksi produk dan jasa, tetapi masih belum terpotong biaya untuk gaji, pajak, dan pembayaran suku bunga, atau merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangkan biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Yang kedua, laba bersih atau net profit, yaitu nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu di mana nilai tersebut telah dikurangi oleh beban pajak penghasilan. Dari dua macam laba tersebut, diskusi kali ini kami akan membahas mengenai analisis laba kotor yang dimana nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Fadia. Slide yang selanjutnya yakni analisis laba kotor, yang dimana analisis laba kotor sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor suatu periode ke periode selanjutnya, serta untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode yang dianalisis. Slide yang selanjutnya yakni selisih laba kotor. Rumus dari selisih laba kotor yakni selisih laba kotor sama dengan urung buka penjualan sesungguhnya dikurangi HPP sesungguhnya, urung tutup dikurangi anggaran penjualan dikurangi anggaran HPP. Atau selisih kotor sama dengan laba kotor sesungguhnya dikurangi anggaran laba kotor. Yang selanjutnya yakni data yang diperlukan dalam menganalisis laba kotor. Yang pertama adalah target yang telah ditetapkan, di mana jumlah angka atau presentasi laba yang ditetapkan manajemen sebelumnya. Dan yang kedua yakni pencapaian hasil laba pada periode saat ini, atau laba aktual yang diperoleh pada periode saat ini. Yang ketiga yakni laba pada beberapa periode sebelumnya, atau perolehan laba beberapa periode lalu lebih dari satu periode ke belakang untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Slide yang selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi laba kotor, di mana faktor penjualan atau omset atau jasa yang dijual dalam unit ataupun dalam rupiah, yang dimana besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam melakukan analisis. Penjualan dipengaruhi oleh yang pertama yakni faktor harga jual dan yang kedua faktor jumlah barang yang dijual. Dan yang kedua yakni faktor harga pokok penghasilan, di mana harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambahkan biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. HPP di sini dipengaruhi oleh yang pertama harga pokok rata-rata dan yang kedua jumlah barang yang dijual. Baik, di slide kali ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu sales price varian.
Perubahan harga jual yaitu perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya. Dirumuskan dengan cara HJ2 atau harga jual persatuan produk yang sesungguhnya dikurangi HJ1 atau harga jual persatuan produk yang dibudgetkan dikali K2 atau kuantitas volume produk yang sesungguhnya dijual. Jika HJ2 dikurangi HJ1 sama dengan angka positif laba. Jika HJ2 dikurangi HJ1 sama dengan angka negatif atau rugi. Selanjutnya yang kedua yaitu sales volume varian, di mana perubahan kuantitas produk yang dijual yaitu perubahan antara kuantitas produk yang direncanakan per tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau direalisir. Dirumuskan dengan cara K2 atau kuantitas volume produk yang sesungguhnya dijual dikurangi K1 atau kuantitas penjualan yang dibudgetkan dikali HJ2 atau harga jual persatuan produk yang dibudgetkan. Jika K2 dikurangi K1 sama dengan angka positif atau laba. Selanjutnya jika K2 atau dikurangi K1 sama dengan angka negatif atau rugi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, cost price varian, di mana perubahan harga pokok penjualan persatuan yaitu perubahan antara harga produk penjualan persatuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Dirumuskan dengan HPP2 atau HPP yang sesungguhnya dikurangi HPP1 atau HPP menurut budget atau tahun sebelumnya dikali K2 atau kuantitas volume produk yang sesungguhnya dijual. Di mana jika HPP2 dikurangi HPP1, hasilnya yaitu angka positif rugi. HPP2 atau HPP1 sama dengan angka negatif atau laba. Selanjutnya yaitu yang keempat, cost volume varian, di mana perubahan harga pokok penjualan dikarenakan adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau diproduksi. Dirumuskan menggunakan K2 atau kuantitas volume produk yang sesungguhnya dijual dikurangi K1 atau kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya dikali HPP2 atau HPP persatuan barang menurut budget, di mana jika K2 dikurangi K1 sama dengan angka positif rugi, sedangkan K2 dikurangi K1 sama dengan angka negatif atau laba. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang manfaat analisis laba kotor. Untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab naik dan turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naik dan turunnya harga pokok penjualan. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pada bagian produksi. 5, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Dan yang keenam, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Nah, berikut contoh analisis dari laba kotor. Diketahui pada PT Anugrah Jaya, laporan laba rugi pada tahun 2020 dan 2021. Untuk komponennya, yang pertama yaitu penjualan bersih. Pada tahun 2020, penjualan bersih pada PT Anugrah Jaya sebesar 100 juta, pada tahun 2021 sebesar 165 juta. Harga pokok penjualan tahun 2020 sebesar 75 juta, tahun 2021 sebesar 110 juta. Untuk laba kotornya, pada tahun 2020 sebesar 25 juta dan tahun 2021 sebesar 55 juta. Jumlah barang yang dijual pada tahun 2020 sebanyak 1000 unit dan tahun 2021 sebanyak 1100 unit. Harga jual per satuannya pada tahun 2020 sebesar 100.000 dan tahun 2021 sebesar 160.000. Sedangkan untuk harga pokok persatuannya tahun 2020 sebesar 75.000 dan tahun 2021 sebesar 100.000. Nah, setelah itu kita akan membuat analisis laba kotor yang terjadi pada tahun 2020 ke 2021. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat tabel perubahannya. Nah, di sini untuk cara menentukan perubahan yang diperoleh itu dengan cara komponen pada tahun 2021 dikurangi komponen tahun 2020. Nah, untuk yang pertama, penjualan bersih itu sebanyak
mengalami kenaikan sebanyak 65 juta. Untuk harga pokok penjualannya mengalami peningkatan sebanyak 35 juta. Pada laba kotornya mengalami kenaikan sebesar 30 juta. Untuk jumlah barang yang dijualnya ini mengalami peningkatan yaitu sebanyak 100 unit. Untuk harga jual persatuannya mengalami kenaikan 50.000 dan untuk harga persatuannya mengalami kenaikan sebesar 25.000. Kedua, perhitungan analisis sebab terjadinya perubahan. Yang pertama, perubahan harga jual. HJ2 dikurangi HJ1 dikali K2. 150.000 dikurangi 100.000 dikali 1.100.000 unit sama dengan 55 juta dalam kurung laba. Yang kedua, perubahan kuantitas terjual. K2 dikurangi K1 dikali HJ1. 1.100.000 unit dikurangi 1.000 unit dikali 100.000 sama dengan 10 juta dalam kurung laba. Yang ketiga, perubahan HPP. HPP2 dikurangi HPP1 dikali K2. 100.000 dikurangi 75.000 dikali 1.100.000 unit sama dengan 27.500.000 sama dalam kurung rugi. Yang keempat, perubahan kuantitas HPP. K2 dikurangi K1 dikali HPP1. 1.100.000 dikurangi 1.100.000 dikali 75.000 sama dengan 7.500.000 dalam kurung rugi. Laporan perubahan laba rugi. Yang pertama, kenaikan penjualan diakibatkan oleh kenaikan harga jual 55 juta ditambah kenaikan kuantitas penjualan 10 juta sama dengan 65 juta. Yang kedua, kenaikan HPP diakibatkan oleh kenaikan HPP per unit 27.500.000 ditambah kenaikan kuantitas HPP 7.500.000 sama dengan 35 juta. Yang ketiga, kenaikan laba kotor yaitu 30 juta. Selanjutnya, laporan perubahan pada penjualan HPP dan laba kotor. Tahun 2020 penjualan 100 juta, HPP 75 juta, laba kotor 25 juta. Tahun 2021 penjualan 165 juta, HPP 110 juta, laba kotor 55 juta. Tahun kenaikan penjualan 65 juta, HPP 35 juta, laba kotor 30 juta. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Ayo semangat!